Halo semuanya, terima kasih karena sudah mengunjungi dan menonton video tutorial ini. Kami dari UPT Bahasa, kami ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan English Proficiency Online Test yang akan diikuti oleh setiap peserta. Tetapi sebelumnya, kami ingin menghimbau kepada setiap peserta untuk mempersiapkan ballpoint, KTM, dan headset handphone yang mempunyai kabel, sehingga teman-teman bisa mendengarkan listening testnya dengan baik. Ya, oke. Setelah teman-teman sudah memasuki ruangan, teman-teman akan diberikan email, password, dan kode lisensi oleh pengawas. Dan di komputer akan sudah terbuka jendela login. Ya, di jendela login teman-teman harus memasukkan email dan password. Setelah keduanya sudah dimasukkan, teman-teman bisa mengklik masuk. Ya, di jendela yang kedua, teman-teman harus mengisi informasi pribadi, yaitu identitas. Di sini ada nomor induk mahasiswa sampai tanggal lahir. Khusus di tanggal lahir, teman-teman akan memasukkan tahunnya terlebih dahulu, setelah itu bulannya, dan selanjutnya adalah tanggalnya. Ya, sebelum mengklik simpan, pastikan teman-teman sudah mengisi seluruh identitas yang dibutuhkan di sini dengan benar, karena itu akan mempengaruhi sertifikat nantinya. Jadi kalau teman-teman menuliskan nama lengkapnya tidak benar, berarti nama yang ada di sini itu yang akan tertera di dalam sertifikat teman-teman, ya. Nah, setelah semuanya ini valid dan benar, teman-teman bisa mengklik simpan. Nah, setelah mengklik simpan akan ada notif apakah informasi yang Anda masukkan sudah sesuai dan benar adanya. Jika iya, silakan klik benar. Data yang sudah disimpan tidak dapat diubah, ya. Jadi pastikan sebelum mengklik simpan, teman-teman harus mengecek kembali data yang sudah diketikkan. Setelah benar semua, baru kita klik benar. Oke. Jendela yang ketiga, teman-teman akan wajib memasukkan yang namanya kode lisensi. Kode lisensi ini akan diberikan oleh pengawas juga. Oke, jadi teman-teman harus memasukkan kode lisensi dengan benar sehingga teman-teman bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, di sini saya ingin memasukkan kode lisensi saya yang sudah saya dapatkan. Oke, pastikan bahwa kode lisensi yang diberikan itu diketikkan sesuai dengan yang ada, ya. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya, dan kalau ada angka, perhatikan angka seperti 0, 0 itu seperti huruf O. Setelah diketikkan, baru klik redeem lisensi. Oke,
Setelah nanti reading nya itu sudah benar, teman-teman akan diberikan tulisan English Proficiency Online Test. Nah, di sini ada mulai tes IPT PNK. Kita klik. Ya, di sini akan diberikan beberapa peraturan. Anda hanya dapat melakukan tes satu kali untuk setiap pembelian. Ya, teman-teman, tes ini hanya berlaku untuk sekali. Jadi kode lisensi yang sudah diberikan tadi itu hanya bisa digunakan sekali, ya. Jadi pastikan bahwa semua peraturan yang ada di sini nomor 1 sampai nomor 7 itu dikerjakan atau dilakukan dengan baik. Oke. Dilarang berbicara selama tes berlangsung, dilarang membuka tab lain selama tes berlangsung, dilarang mengerjakan tes dengan bantuan orang lain, ya. Setelah semuanya dibaca dengan benar, dengan baik, teman-teman bisa mengklik saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, baru kita mulai tesnya. Ya, ini masih ada ketentuan-ketentuan. Setelah dibaca, baru bisa klik lanjutkan pengecekan. Ya, kita akan mengecek audio. Ya, headset yang sudah teman-teman gunakan, yang sudah teman-teman pasang, kita akan mengecek bagaimana suaranya, apakah memang terdengar atau tidak, sehingga di dalam listening comprehension nantinya tidak ada kendala. Oke, kita cek dulu, kita play. Oke, pastikan bahwa audio yang sudah di play ini bisa terdengar dengan baik dan jelas, sehingga listening comprehension nantinya tidak ada kendala. Kalau semuanya sudah jelas ketika teman-teman memplay dan menggunakan headset yang sudah digunakan dan semuanya itu jelas, baru teman-teman bisa mengklik mulai tes. Oke, ini bagian pertama teman-teman. Bagian pertamanya itu adalah listening comprehension, terdiri dari 50 soal. Teman-teman harus perhatikan bahwa di bagian yang pertama ini teman-teman tidak bisa mengulang pertanyaan, ya. Jadi speakernya nanti berbicara hanya sekali dan teman-teman harus ready menjawab dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau sudah lewat soalnya, teman-teman tidak akan bisa kembali untuk menjawab, ya. Dan teman-teman tidak bisa jump atau skip karena mereka secara otomatis akan melanjutkan ke setiap nomor. Contohnya nomor 1 ke nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi teman-teman setelah nomor 4 mau ke nomor 1 tidak boleh, ya. Selanjutnya adalah bagian structure dan written expression selection. Jadi yang pertama itu teman-teman akan melihat ini adalah contohnya dan soal di dalam bagian yang kedua ini ada 40 soal, ya. Teman-teman bisa memulai dari start test, ya. Contohnya yang nomor 1, Andy Warhol was blank blank blank. Teman-teman tinggal melihat A, B, C, atau D. Berarti kalau jawabannya adalah yang ini, klik. Setelah itu bisa next. Nah, ini bisa not. Setelah itu next. Ini bisa even though. Setelah itu next. Jadi teman-teman bisa melihat setiap soalnya dan lihat waktunya terus berjalan. Pastikan bahwa 40 soal ini bisa terjawab dengan durasi waktu yang sudah diberikan oleh tim, ya. Ini adalah bagian dari written expression. Teman-teman bisa menyelesaikan ini dengan baik dan dengan cepat. Contohnya ini
Nah, setelah semuanya selesai 1-40, teman-teman bisa mensubmit ya. Teman-teman bisa mensubmit. Apakah Anda yakin untuk submit jawaban? Ya, yakin. Oke, selanjutnya adalah bagian dari reading comprehension session. Oke, di dalam reading comprehension soalnya ada 50 dan ini adalah waktu yang diberikan. Ingat teman-teman, reading comprehension itu adalah memahami sebuah bacaan. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dengan trik yang sudah kita berikan. Contohnya yang A, bukan A, yang pilihan yang pertama. Ini bisa yang ini. Ini bisa yang ini. Oke. Itu bisa teman-teman kerjakan sampai nomor 50. Ya, ingat teman-teman, kalau di dalam listening tadi itu tidak bisa diulang. Tetapi kalau di bagian yang kedua, structure dengan reading comprehension itu bisa diulang. Oke, dan pastikan bahwa semua jawaban dari nomor 1 sampai nomor 50 itu sudah berwarna hijau seperti ini. Berarti kalau hijau tandanya sudah dijawab ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan semuanya 1 sampai 50, teman-teman bisa mensubmit. Apakah Anda yakin? Yakin. Oke. Ini adalah akhir dari ujian yang teman-teman lakukan, ya. Oke, baik teman-teman, itulah tadi video tutorial pelaksanaan English Proficiency Online Test. Jadi teman-teman bisa memutar video yang sudah kami sediakan ini sehingga teman-teman memiliki pemahaman yang baik di dalam pelaksanaan nantinya ya. Oke, ya cukup sekian video tutorial yang kami buat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.